Bab 255. Bagaimana jika mendapatkan juara pertama? Wajah warrior yang menjadi sedikit serius. Dia tidak akan meremehkan lawan, apalagi Sendolin di depannya adalah murid Taois pemabuk. Dengan kekuatan dan warisan Taois pemabuk, keterampilan hitam yang dimiliki muridnya bisa seburuk apa? Tidak mungkin mencapai keterampilan hitam level langit, tapi level bumi kelas menengah dan level bumi tingkat atas sangat memungkinkan. Sambil menarik napas panjang, warrior yang maju selangkah lagi, dan energi hitam di dalam tubuhnya seketika bergejolak, lalu berkata, "Ayo, coba aku lihat keterampilan hitam apa itu, yang membuatmu begitu percaya diri." Haha. Sendolin tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, kedua tangan Sendolin tiba-tiba bergerak, dan tangannya membentuk sidik jari aneh di dadanya. Dengan gerakan ini, di gagang pedang kuno hitam, ada untaian energi pedang berwarna putih yang terus-menerus menembak. Tapi ketika untaian energi pedang menembak hingga ke ujung pedang, untaian energi pedang berhenti, dan kemudian memadat menjadi bola cahaya putih seukuran kepalan tangan. Padatkan energi pedang dengan ujung pedang, 1000 energi pedang menjadi satu. Melihat gerakan Sendolin di panggung kompetisi, Kumoki King di dinding istana berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini dia keterampilan pedang Taois pemabuk yang terkenal, satu pedang emas tiada batas." Ternyata Sendolin ini adalah murid Taois pemabuk, sungguh mengejutkan. Keterampilan pedang ini sangat kuat, tapi tidak tahu seberapa kuat Sendolin ini. Yonar Yuan di samping Kumoki King berkata pelan, "Tentu saja tidak buruk. Walaupun satu pedang emas tiada batas ini merupakan keterampilan hitam level bumi kelas menengah, kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari level atas. Walaupun tidak mungkin memaksimalkan penggunaan keterampilan hitam ini, tetapi 70% sampai 80% seharusnya memungkinkan. Jika tidak, dia tidak akan membual seperti itu barusan." Kumoki King berkata dengan ringan. Yonar Yuan tersenyum, lalu berkata, "Aku ingin melihat bagaimana respon warrior yang sekarang." Saat melihat Sendolin menggunakan keterampilan hitam, alis Sheila King tidak bisa tidak mengerut lagi, kekhawatiran muncul di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Paman Guru Zui benar-benar mewariskan keterampilan pedang andalannya pada Sendolin. Satu pedang emas tiada batas ini, pada keterampilan hitam alam bumi sekte pedang, akan menempati peringkat pertama dalam hal kekuatan. Bagaimana caranya warrior yang menahannya? Di panggung kompetisi, hanya dalam waktu kurang dari 2 tarikan napas, gumpalan cahaya putih di ujung pedang kuno hitam Sendolin telah berubah dari kepalan besar menjadi seukuran kepala orang dewasa. Energi yang terkandung dalam gumpalan cahaya putih sangat menakutkan, karena di sekitar cahaya putih, ruang terus bergetar. Melihat bola cahaya di ujung pedang kuno Sendolin, ekspresi warrior yang menjadi serius. Karena energi menakutkan yang terkandung dalam gumpalan cahaya itu bisa dirasakannya bahkan pada jarak 10 kaki. Dapat dikatakan bahwa keterampilan hitam yang digunakan oleh Sendolin saat ini adalah yang paling mengerikan yang pernah dia lihat, meskipun dia belum melihat kekuatan dari keterampilan hitam ini. Tapi instingnya mengatakan demikian. Sambil menghela nafas, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang roh ungu pun tertancap di samping. Melihat adegan ini, banyak orang di lapangan terkejut. Apa yang dilakukan warrior yang? Apakah akan menyerah? Setelah menancapkan pedang roh ungu ke tanah, tangan warrior yang perlahan mengepal, dan energi hitam berwarna emas di dalam tubuhnya melonjak ke tinju seperti gelombang. Dengan suara lembut, bang, lengan warrior yang langsung meledak, memperlihatkan lengan warrior yang berwarna perunggu. Saat energi hitam terus mengalir,
lengan warrior yang perlahan-lahan mulai menunjukkan urat-urat hijau seperti ular kecil. Dalam waktu beberapa detik, lengan warrior yang sudah ditutupi dengan urat hijau, yang tampak menakutkan. Kemudian, tangan Sendolin membentuk sidik jari aneh dan tiba-tiba didorong ke depan, pergi. Kata-kata diucapkan, pedang kuno hitam dan gumpalan cahaya putih sebesar kepala manusia melesat ke arah warrior yang dengan kecepatan cahaya, di mana pedang kuno hitam dan gumpalan cahaya putih lewat, ruang terus-menerus terguncang, seolah-olah akan pecah kapan saja. Kekuatan seperti itu sangat menakutkan, dan semua orang di bawah sangat terkejut. Melihat adegan ini, warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dan tinjunya sedikit ditarik ke belakang, dan setelah beberapa saat, dihantamkan dengan tiba-tiba. Tinju penghancur naga. Saat suara warrior yang terdengar suara ledakan udara yang tiba-tiba menggelegar. Semua orang terkejut, melihat ke arah lokasi warrior yang terlihat dua tinju energi emas tiba-tiba muncul di depan warrior yang. Tinju energi emas seperti dua bola meriam, susul menyusul, dengan ledakan energi, menembak ke arah gumpalan cahaya putih dan pedang kuno hitam. Munculnya dua tinju emas energi menyebabkan udara di mana tinju emas lewat terkuras dalam sekejap, dan ruang mulai sedikit terdistorsi. Melihat keterampilan hitam yang dimainkan warrior yang ini, raut wajah beberapa orang penting di tembok kota langsung berubah. Bahkan wajah Stephen Lee dan Jerry Bai yang paling cuek pun berubah. Tinju penghancur naga, ini adalah keterampilan hitam Kaisar Zhou yang terkenal saat itu. Tentu saja, alasan mengapa wajah mereka berubah bukan karena ini, tetapi kenapa warrior yang bisa menguasai tinju penghancur naga Kaisar Zhou. Dalam tatapan tercengang dari banyak orang, dua tinju energi emas bertabrakan dengan bola cahaya putih, terdiam sesaat, dan kemudian bang! Suara keras tiba-tiba terdengar di lapangan, dan segera, dua energi sengit dan tak tertandingi bersentuhan di udara, dengan liar melepaskan energi horor tersembunyi satu sama lain. Tiba-tiba, gelombang udara menakutkan muncul di atas alun-alun dan beterbangan. Di seluruh panggung kompetisi, bahkan udara yang abstrak pun terdistorsi oleh tabrakan energi yang kuat. Pada saat ini, warrior yang dan Sendolin tercengang oleh gelombang udara yang mengerikan ini dan terbang terbalik. Ketika mereka terbang, mereka hanya mendengar suara boom dan platform kompetisi runtuh lagi. Melihat adegan ini, semua orang ngeri. Ini dibuat oleh pendekar hitam alam bawaan. Bahkan Master Alam pemenang pun belum tentu bisa menciptakan kekuatan yang mengerikan seperti ini. Di antara reruntuhan, warrior yang dan Sendolin tergeletak di tanah tanpa bergerak. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya siapa yang menang dan kalah dalam pertarungan ini, warrior yang terbaring di tanah tiba-tiba berdiri perlahan. Terlihat koyakan dan luka kecil di dadanya. Warrior yang menghela napas perlahan-lahan, diam-diam bersukacita, untung fisiknya kuat, jika tidak, di depan kekuatan dua keterampilan hitam level bumi ini, khawatirnya dia akan terluka parah dan lama sembuhnya. Setelah bergerak sedikit, warrior yang menatap Sendolin yang terbaring tak bergerak di tanah di kejauhan, dan matanya menjadi dingin. Tanpa ragu, dengan satu gerakan, pedang roh ungu yang terkena gelombang udara tiba-tiba terbang ke tangannya, lalu perlahan berjalan menuju Sendolin. Melihat adegan ini, wajah Yuan Yu di tembok kota berubah, sosoknya bergerak, dan dia muncul di reruntuhan. Namun, ketika dia pertama kali muncul di reruntuhan, Stephen Lee dan Jerry Bai muncul di depannya secara bersamaan. Yang mulia Yuan Yu, kamu harus tahu aturan peringkat King Yun. Stephen Lee memandang Yuan Yu. Yuan Yu melirik Sendolin yang tergeletak di tanah, lalu berkata, dia sudah kalah, kali ini warrior yang menang.
Dia tidak mengakui kekalahan. Stephen Lee berkata pelan, selama dia tidak mengakui kekalahan, kompetisi tidak akan berakhir. Tentu saja, jika warrior yang tidak mau membunuhnya, maka itu masalah lain. Mendengar ini, Yuan Yu memandang warrior yang dan berkata, warrior yang, dia tidak memiliki kebencian yang mendalam padamu. Kamu tidak perlu membunuhnya, kan? Kamu tahu, dia adalah murid paman guru Zui, dan membunuhnya tidak ada gunanya bagimu. Tidak ada gunanya bagiku jika tidak membunuhnya, kan? Warrior yang mencibir di sudut mulutnya, dan berkata, lagi pula, Senior Yuan Yu, aku sudah mengingatkanmu dari awal, jika kamu tidak ingin sekte pedang kehilangan seorang jenius, maka kamu harus membujuknya untuk tidak memprovokasiku. Tapi, dia memilih aku terlebih dahulu dan ingin membunuh aku. Aku warrior yang ingin bertanya, mengapa kalian tidak membujuknya dari dulu? Atau, hanya mengizinkan dia membunuhku, dan aku tidak boleh membunuhnya. Mendengar hal ini, Yuan Yu terdiam. Awalnya dia menasihati Sendo Lin untuk tidak memusuhi warrior yang, tapi sayangnya Sendo Lin tidak mendengarkannya, dan dia juga sedikit kesal dengan hal ini. Meski kesal, Sendo Lin tidak bisa mati. Tepat ketika Yuan Yu hendak mengatakan sesuatu, warrior yang memandang Stephen Lee dan berkata, Senior Lee, bisakah aku melanjutkan kompetisi? Stephen Lee menatap warrior yang, lalu berbalik untuk melihat Yuan Yu, dan berkata, Yang mulia Yuan Yu, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, silakan cepat pergi, kalau tidak aku akan bertindak kasar. Kemarahan melintas di mata Yuan Yu, namun, dia harus memilih untuk pergi, karena dia tahu bahwa Stephen Lee tidak bercanda dengannya. Begitu Stephen Lee dan Jerry Bai menyerang, dengan kekuatan keduanya, dia pasti akan meninggal di sini, dan akan mati sia-sia. Sekte pedang tidak hanya tidak akan membalaskan dendam untuknya, tetapi juga harus meminta maaf kepada Kekaisaran Qin dan 5 kekuatan lainnya. Setelah melihat warrior yang, Yuan Yu bergerak dan menghilang di tempat. Setelah Yuan Yu pergi, Jerry Bai yang dari tadi terdiam, tiba-tiba menatap warrior yang dan berkata, Nak, apa kamu benar-benar akan membunuhnya? Warrior yang tersenyum, lalu membawa pedang roh ungu menuju Sendo Lin yang terbaring koma, dan berkata sambil berjalan, kenapa tidak bunuh? Apakah jika aku tidak membunuhnya, dia akan berterima kasih padaku? Dia adalah murid sekte pedang Taois pemabuk, dan kamu adalah murid sekte pedang. Kamu membunuhnya, tidak hanya menyinggung Taois pemabuk, tetapi juga memiliki nama buruk atas pembunuhan saudara, itu tidak menguntungkan. Kata Jerry Bai. Reputasi. Warrior yang menggelengkan kepalanya, dan berkata, apa gunanya? Apalagi, reputasiku sangat buruk sekarang, memang kenapa jika menjadi lebih buruk lagi? Toh tidak penting bagiku. Mengenai Taois pemabuk, aku percaya bahwa seorang jenius yang hidup selalu lebih penting daripada seorang jenius yang sudah mati. Mendengar ini, Jerry Bai menatap warrior yang dengan kilatan kagum di matanya, lalu berkata, jika kamu bisa bertahan hidup saat bertarung dengan Yonar Yuan, datanglah ke kamp pembunuh berdarah kami, aku akan melindungimu dari kematian. Stephen Lee mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Jerry Bai, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pedang panjang warrior yang diangkat, pedang roh ungu melintas melewati leher Sendo Lin, dan kepala Sendo Lin terbang keluar. Setelah semua ini dilakukan, warrior yang tiba-tiba menoleh dan menatap Jerry Bai, dan berkata, jika aku memenangkan juara pertama di peringkat Qingyun. Bersambung.